Selamat malam Jebret Tim. Kembali lagi di DPI bareng gua biasanya berdua, tapi kali ini sendiri. Gue juga kaget ya, kenapa sih teman-teman gue nih biasanya Nesa, Intan, Bagi atau Abra selalu nemenin gue di pas opening, tapi ternyata nggak ada, ternyata gue sendiri. Gue kaget ya, tapi gue nggak apa-apa sih. Kalian pasti kenapa-napa ya sama gue ya, kenapa gue siaran sendiri. Tapi yang jelas Jebret Tim, hari ini di episode DPI ke-507 dengan tema PSI Auto PSG. Pencetak sejarah gol, kita tunggu saja nanti. Barusan Messi sudah tadi ya press release, kita lihat nanti sepak terjang Messi bersama PSG selama satu musim seperti apa. Nah yang jelas sebelum kita membahas DB ke-507 bareng 3 pandit senior yang akan hadir nanti, jangan lupa Jebret Tim untuk ikutan Jebret Media Workshop yang akan berlangsung tanggal 13-14 Agustus 2021. Caranya gampang aja. Nah, Jebret Tim cukup scan barcode yang ada di depan layar Anda atau klik link deskripsi. Jadi kalian langsung aja scan barcode ini. Nah ini dia ya, atau klik di link deskripsi. Dengan cukup bayar terjangkau aja 75.000 atau 100.000 langsung mendapatkan kaos kece dari Jebret Media. Dan tentu saja akan mendapatkan ilmu ya, investasi yang sangat luar biasa karena pandit-pandit akan memberikan sesuatu yang spesial buat kalian. Ingat, tanggal 13 dan 14 kita akan memberikan spesial buat para Jebret Tim yang ingin mendapatkan ilmu, investasi, hal-hal yang berhubungan dengan dunia olahraga. Apalagi ada salah satu narsum yang spesial juga, yaitu ada Ibu Harsiwi Ahmad, Direktur Programming SGM ya, selaku Programming SGM. Dia orang yang selalu mempercayai CEO kita untuk hadir, memberikan siaran di setiap program olahraganya. Tuh, kece kan? Oke, jadi buruan daftar, jangan ragu ikutan di Jebret Media Workshop tanggal 13 dan 14 Agustus. Dan tentu saja saya mau ingetin, hari Jumat nanti DPI tidak tayang di YouTube, tapi tayang buat kalian yang sudah daftar. Ini spesial buat kalian ya. Jangan lupa, hari Jumat DPI tidak tayang di YouTube, tapi tayang buat kalian yang sudah mendaftar. Oke, karena ini buat kalian yang spesial. Nah, tentu saja buat yang spesial adalah GeForce, Aki GeForce Fast Moving Automotive Product lokal, produk Indonesia, punya pabrik sendiri. Buat kalian ingin tahu atau informasi penting soal GeForce atau harganya seperti apa, langsung ke marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, di sana juga ada. Apalagi buat kalian yang sudah follow Instagramnya yaitu GeForce_ID, karena miminnya suka memberikan hadiah. Kejutan ya, ada hadiah biasanya. Spesial nih, bulan ini ada kompetisi mendapatkan total hadiah 9,5 juta rupiah. Jadi kalian mereview produk GeForce, karena video yang terbaik akan mendapatkan hadiah yang kece banget. Oke, langsung aja follow GeForce_ID karena itu tadi ada hadiah-hadiah yang spesial, ada kejutan juga. Dan seperti biasa malam hari ini gue tidak sendiri karena ada 3 pandit senior yang sudah pasti kalian tunggu. Ada Om UK, ada Mas Gita dan Coach Justin. Tapi setelah yang satu ini, sedih dari pagi gue nggak bisa tidur sampai gue nelpon Coach Justin. Udah akrab ya berarti sama Coach Justin ya? Emang lo pagi tidur? Pagi enggak bang. Ya lo bilang dari pagi nggak bisa tidur. Keluar tuh suaranya. Keluar tuh suaranya. Gue kalau keluar langsung salah ya. Keluar gue langsung salah. Tapi lo nggak merhatiin ini nggak postingannya Bang Valen? Ini getol banget tuh sehari. Postingan yang soal Messi lo merhatiin? Gue merhatiin, cuma emang terlalu berat buat gue. Gue lebih tertarik yang pas dia posting ada orang botak pakai kacamata nangis. Tapi pas tatoan lu kan agak kecewa gitu sama Iya. Messinya. Mau ganti nama anak. Gue mau ganti nama tadinya. Gue takut nggak masuk punchline-nya. Tapi gue tuh nggak bisa bohong gitu. Jadi pas Barca menang, ya udah gue teriak-teriak. Itu ibaratnya apa ya? Kayak orang Petamburan pakai baju PDI. oke, itu dia tadi trio kocak, bukan Minang kocak ya. Ada Mardel, Vino, dan Afif di Podcast FC. Jadi kalian bisa langsung dengerin di Spotify. Oke, sudah ada bersama saya ada Mas UK, Halo. Mas Gita, dan Coach Justin, kesayangan para Jebret Tim ini. Soal tadi kita sempat mendengar press conference ya, breaking news soal Messi di PSG. Pendapat kalian singkat aja nih.
Ya, nggak penting banget. Gak penting banget ya. Asli nggak penting Tapi banget. tetap tadi lo yang nonton luar biasa lo sampai 3.500-an. Oh iya, breaking news 1 tuh. jam sebelum benar-benar press con itu udah stay Banyak on yang nungguin, semua. iya. Dan luar biasa artinya masyarakat dunia ya menaruh perhatian yang besar banget dengan proses kepindahan ini. Terlepas dari kontroversi di belakangnya sih menurut gue. Yes. Sekarang apa sih yang dia bilang? Gue nggak nonton, tapi gue udah nebak. Udah nebak ya? Gue seneng main di sini, ketemu Neymar lagi, dan gue pengen menang ini, menang itu. Iya, klise sih. Klise banget kan. Ini kan cuman PSG pintar. Gue bilang PSG hebat. Memanfaatkan momentum dengan bikin klip pakai drone, bikin press con, dijemput dari airport. Udah melebihi presiden, men. Jalan-jalan ditutup pakai polisi belakang depan. Berapa 6-7 mobil. Drama lebaynya minta ampun gitu loh. Tapi kan terbukti followersnya PSG nambah 100% lebih. Sejuta. Luar biasa. Sejuta doang. Followersnya Dari 500.000 Messi ya? itu 140-150 juta. Nambah sejuta. Nothing. Oh nothing, oke. Ini pas ngomongin Messi ya, jadi tadi sudah press conference dan sepertinya orang sudah menunggu lini depan dari PSG ada M&M, Messi, Neymar dan Mbappe. Apakah ini lini depan ideal dari PSG? Ini mau nggak mau minimal trofi UCL lah yang dapat ya. Tapi mimpi. dengan line up seperti ini, apakah menurut kalian ideal atau ada yang harus dimasukkan atau digeser? Depan ideal. Depan ideal. Iya. Tapi Di atas kertas. di atas ideal. kertas ya, di atas kertas ya. Kurzawa ya nggak ideal juga ya. Maksudnya dia bisa pakai 3 kan. Dia ada Kimpembe. Jadi Iya. ada Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Oke. Itu Kurzawa ganti aja sama Angel Di Maria daripada nggak main Angel Di Maria. Enggak, biasanya kan Bernat. Iya. Kalau Bernat masih oke lah. Sebenarnya di atas kertas ini oke. Di atas kertas oke, bagus. Yang jadi masalah, Masalahnya apa, Coach? bisa jadi tim atau tidak. Itu yang jadi pertanyaan kan. Yes. Yang jadi juara champion atau juara liga kan nggak selalu tim yang wah. Kalau nggak Leicester nggak bakalan juara. Iya Iya kan? Ini dari sini sebenarnya masih ada yang miss ya, Di Maria ya. Harusnya Di Maria masuk. Kalau gue sih formasi gue ya, Di Maria masuk, Messi yang turun jadi free roll playmaker di belakang 3 striker itu. Jadi Mbappe yang nomor 9, Jadi Di ada Maria 4 sama fantasy Neymar four. kanan kiri, belakangnya nomor 10-nya itu Messi. Terus double pivotnya Wijnaldum sama si Verratti. Verratti. Ah, itu Waduh. baru. Kalau gue, Kalau gue gitu. Paredes gue ganti depan oke, Messi false 9, Wijnaldum area kiri, Di Maria area kanan. Bisa juga. Itunya Verratti, DM-nya. Nah ini saat tadi Pivotnya. Om Yuki sempat menyinggung Di Maria. Dari line up ini ada satu nama juga Icardi. Apalagi dia sempat bermasalah bersama Messi ya di timnas. Iya. Kemudian kepindahan Neymar ke Barca juga ingin jadi bintang lah seperti itu, terlepas dari bayang Messi. Iya. Mbappe juga seperti itu. Dikabarkan akan pindah akan ingin menonjol sendiri lah, menjadi bintang. Ini menurut kalian adakah yang tergeser pertama kali? Pasti ada korbannya, pasti ada korbannya. Apalagi Bursa Antar dan masih kelihatan bukan di ya? sini kan Icardi seperti nggak masuk hitungan ya. Kalau melihat jumlah bintang ini kan semua nih bintang 7 semua nih kan. Gokil, ya? Icardi mungkin bintang 4 kali ya, jadi harus ngantri. Tapi yang menarik kan kalau kita teasir ke belakang, flashback, dulu kan juga sempat ribut ya waktu masih ada Cavani ya. Yes, Yang Cavani. ingat nggak Akhirnya ada cabut momen juga. rebutan tendangan Penalti. penalti. Iya. Terus Ah. Neymar marah Cavani. dibelain sama si Daniel Alves segala macam. Akhirnya Neymar terbuang. Terus juga sempat sama Ibrahimovic ya. Ya. Jadi itu pasti akan bumbu-bumbu itu akan terjadi. Tinggal sekarang sekuat apa gitu kan? Sekuat apa pelatihnya? Figur pelatihnya ini untuk pegang ini. Ini kan sekarang ada 2 geng ya, gengnya Brazil sama gengnya Argentina. Memang Brazil cuma Neymar doang. Tapi di belakang itu di atasnya ada Leonardo, direktur olahraganya. Brazil tuh. Itu kan dia juga. Iya. Gue sih, lu kan tahu betapa gue nggak sukanya MU, oke? In this case, gue mending in this case ya. Pegang omongan gue. MU aja gitu ya. Pegang omongan gue. Mending MU juara Champions League daripada PSG. Why? Serius. Kenapa? Gue anti banget. Kan banyak nyerang lu. Karena kalau PSG yang jadi juara, seolah-olah juara Manito, sepak bola Manito. itu bisa dibeli. Dengan uang. Iya, dengan uang. Tapi Manchester City juga Bentar, udah banyak uang bentar dikeluarin dulu, belum tentu dengerin juga. dulu, Oke. dengerin dulu. Manchester City orang bilang banyak uang. Manchester City sama MU 4 tahun terakhir spendnya cuma beda 20 juta. MCT 438, MU 418. Bedanya 10 trofi. Di luar itu, Man City spendnya dalam koridor financial fair play.
PSG itu udah melanggar dari kiri kanan. Financial fair play itu dilanggar kiri kanan cuman karena Pintar bersiasat ya. si Nasser jadi anggota UEFA, mereka Itulah dia. Tahu celahnya kan? host Piala Dunia, semua etika dilanggar sama dia. Makanya gua harap ini tim ancur-ancuran. Tapi nggak juga. Gue nggak yakin kalau UCL mereka akan dapat, nggak yakin. Tapi Belum tentu ya. Ligue Bagus. 1, Coupe de Coupe de France, France. Coupe de la Ligue iya. Iya. Tapi kalau itu Les Galacticos ingat kan 2001-2002 belum ada yang Galacticos lain, cuma ada Roberto Carlos, Zidane, Yes. Figo, Nggak mereka juara. juga. Semua mereka juara Liga Champions. Yes. 2002-2003 dipikir akan juara juga dengan tambahan. Enggak Enggak juga. juara juga. Belum Ya. tentu. Nggak gampang. Kalau Ligue 1 iya, karena Iya. kompetisi kan. Oke. Kalau Cup kan enggak. Cup Ya. ini kan sistem gugur. Kayak turnamen. Ya, tergantung tadi final siapa. Bisa aja kalah. Jadi tadi gini, gue mau tambahin ya, kan gue tadi ngikutin proses pressconnya kan sama Valen sama Harpa. Jadi sempat ditanya juga sama media ke Messi, gimana respon lo melihat peluang PSG untuk juara UCL? Dengan hadirnya lo, kira-kira gitu. Langsung ditargetin. Terus Messi tuh klise jawabnya, dia bilang sebenarnya PSG udah lakukan itu, sudah kemarin sudah dekat, tapi tidak ada jaminan dia bilang tim terbaik itu bisa juara UCL secara otomatis. Dia sendiri bilang gitu Messi. Jadi dia sepertinya ingin membentengi diri. Lu jangan rally on me gitu loh. Iya benar. Jangan rally on me gitu loh. Karena Iya. lu di babak knockout dia bilang itu segala kemungkinan bisa terjadi. Dan itu yang dialami. Dia semifinal kalah lawan City kalau nggak salah. Iya, Bener nggak? Betul. PSG kan diobok-obok dari sisi permainan sama City. Ayo wajar si Messi ngomong gitu. Itu dia reduce ekspektasi. Iya. Jangan sampai ekspektasinya terlalu Cuma tinggi. itu dari dianya. Iya. Semua fans kan ekspektasinya tinggi Iya, pasti. banget. Iya. Lu lihat Ronaldo pada saat ke Juve. Ekspektasi besar. Ekspektasi fans Juve kayak apa? Tambah amburadul dengan Ronaldo. Dikira sepak bola ini matematika. Tapi Messi sama Ronaldo beda, Dikira Coach. sepak bola ini bisa dibeli. Oh ya? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir prestasi Nggak ada. Barcelona. Messi di Barca apa? Nggak ada. Top scorer. Top scorer secara individual ya. Secara Lu individual. lihat kena comeback lawan Liverpool, diobok-obok. Lu lihat lawan Roma, kena juga. comeback. Sama juga kalah. 2 di kali. Barcelona. Iya. 2 kali sama Munchen. Messi main semua. Jadi Laporte tuh udah bener. Wow. Gak usah tergantung sama Messi ya. Nah ini ngomongin soal Messi lagi nih. Ini di tim PSG ini ngeri ya. Ada Ramos, kapten di Real Madrid, kapten Spanyol. Messi, kapten Barcelona, kaptennya Argentina. Menurut kalian siapa yang pantas jadi kaptennya PSG? Apakah Marquinhos akan tergeser atau seperti apa? Donnarumma. Ngeri. Junior. Paling netral, Ini paling kiper muda, juga paling rebutan sama bagus. Navas. Donnarumma. Oke. Kiper sih pasti Donnarumma. Kiper ya. Donnarumma. Nafas ya balik-balik lagi kayak waktu di Real Madrid ya. Oke, backup ya. Backup juga waktu harus jadi kiper kedua ya. Gue pikir Ramos yang lebih pantas ya. Kenapa ya gelar Liga Champions? Kalau mau menang Liga Champions ya, gelar Liga Champions Ramos lebih banyak. lebih pantas jadi kapten. Iyalah harusnya ya. Ya kalau pilihannya kan kalau menurut gue nggak mungkin Messi langsung. Jadi kapten. Gue feeling gue ya. Iya. Gue bilang Messi langsung. Kalau gue bilang nggak mungkin langsung ya. Karena dia coba meredam ekspektasi orang, meredam harapan orang yang terlalu berbesar sama dia kan. Oke. Jadi kalau dia pegang langsung kapten, uset bebannya luar biasa. Tapi banget. pasti Messi langsung, yakin gue. Bisa juga itu apa namanya? Mengasih Bagian dari apresiasi Kasih supaya- tanggung jawab, bisa sebagai juga. pemain paling gede gajinya. Gaji paling Tinggal gede tergantung 35. Pochettino akan mau kasih ke siapa bannya kan. Nah, lagi-lagi tuh Kalau dia dikasih ban iya, tapi dia bisa nolak. Dia nolak nomor 10 juga loh dari Neymar. Pilih 30 ya. Karena udah dipegang Neymar. nggak enak dia, Jadi, dia jadi enak. dia modelnya kan bukan kayak CR7. Kalau CR7 datang punya gue. Harus. Nih. Oke. Kayaknya enggak. Sekarang yang jadi kapten kan si Kipembe ya? Iya, Kimpembe. iya, Atau Kimpembe. Marquinhos atau apa Iya, ya? iya, Marquinhos. Jadi bukan pemain itu, feeling gue sih Messi jadi Kapten. Iya. Kita lihat. Jebretim menurut kalian siapa yang pantas jadi kapten? Yang jelas bukan Ramos. Atau Messi? Boleh kalian komentar di kolom chat. Nah ini menarik juga kedatangan Messi. Banyak yang memprediksi bakal Ligue 1 ini haksiannya semakin mahal. PSG keuntungannya berkali-kali lipat. Ya. Dari mana teori itu? Tapi menurut kalian apa selain keuntungan, kekurangan ya, kerugian akan dihadapi PSG ketika Messi datang nih? Om Yuki mungkin ada gambaran lain. kerugiannya PSG jadi lone striker ya, sendirian aja penyerang sendiri dia. Kalau Arpa bilang kalau si Bernard bilang ini one team army ya. Jadi tim satu pasukan aja yang berkompetisi gitu, yang lainnya kagak. Nggak
challenge lebih menurut gue sih, terutama di ekosistem Ligue 1-nya gitu. Nice nggak ada, Marseille nggak ada. Jadi kayak mereka main-main aja gitu. Iya. Tinggal fokusnya mereka ke UCL paling gitu. Fokus UCL. Sama gue sepakat ya, atau Mas kita juga sepakat Iya, ya. kalau gue bilang sih kurang challenge. nggak kompetitif jadinya. Kurang kompetitif. Ya. Nggak kompetitif bisa berpengaruh ke Eropa jadinya. Kenapa? Nggak kompetitif di dalam Iya, negerinya. iya, Itu pasti akan jadi pengaruh mereka. Gue mau bahas soal ekspektasi ya. Dengan Messi pindah, seperti lu tadi baru bahas, FB itu cuma naik 1 juta. Iya. Dari follower Messi yang 150, 100 berapa juta, ngerti nggak? Ekspektasi mereka dengan penjualan, dengan apa, itu di atas kertas. Nggak bakalan terjadi seperti di Barcelona. Kenapa? Di Barcelona itu pada peak-peaknya. Semua orang lihat dia tuh sekarang menurun. Beda ya. Ngerti Usia nggak? juga. Dan emang iya, fans Barca pindah ke PSG hanya karena Messi. Enggak. Itu yang ada fans Messi. Fans Messi, betul. Bukan fans Barca. Ngerti nggak lo? Yes. Dan fans Barca jauh lebih banyak daripada fans Iya. PSG. Jadi kita lihat kulturnya juga ya, kultur sepak bola Spanyol kan lebih dulu eksis dibanding Iya. Prancis. Jadi kalau cuman berharap bahwa terjadi lonjakan yang fantastis ya di Paris Saint-Germain gitu memang terlalu muluk sih. Penduduknya Paris Betul. berapa sih? Kalau Barcelona kan didukung oleh seluruh Spanyol dengan Messi-nya gitu. Kalau ini kan kayaknya cuma sekota Paris aja Iya. menurut gue gitu loh. Oke. Karena yang lainnya nggak kompetitif juga, tim-timnya fanatisme supporternya juga nggak segila kalau di Spanyol. Spanyol, gitu. beda ya, bela culture juga. Oke, kita lihat nanti Messi bersama PSG seperti apa. Tapi pelatihnya nih ya. Nah itu menarik juga tuh bahas pelatih. Pelatihnya dia Menarik. bilang Pochettino ini B aja karena prestasi terbaik ya udahlah UCL sama Spurs, tapi dengan banyaknya Pernah juara loh. finalis ya. Pernah juara. Juara Audi Cup. Coupe de France. Audi Cup. Nah, tapi laga pembuka kemarin Piala kaleng-kaleng. lawan Troyes aja udah 2-1 kemarin di Ya karena nggak ada Mbappe. Nah. Nggak ada Neymar. Neymar. Nggak ada Di Maria. Donnarumma yang kemarin ikut Piala Eropa banyak yang istirahat. Nah, dengan banyaknya bintang, apakah dia bisa menghandle Iya. pemain-pemain bintang ini nggak? Seperti ya kita lihat di Madrid sebelumnya. Dia kan sebelumnya pegang Soton semusim ya, terus pegang Spurs. Spurs. Ya, 4 musim atau 5 musim gitu ya. Dia nggak pernah mendapatkan skuad mewah seperti sekarang. Asli Jadi mewah ini banget ini. pengalaman pertama buat dia sih menurut gua. Bagaimana nanganin ego pemain-pemain bintang ini. Gue nggak tahu pendekatan yang akan dilakukan. Karena ini kan kalau gue lihat nih Argentinanya lumayan di sini ya, dominan ya. Karena Messi kan selalu lebih mengutamakan ya rasa keluarganya dia dibanding persoalan kenapa dia pindah dari Barcelona ke PSG nggak ke City gitu. Yes. Karena di PSG tuh udah banyak orang-orang Argentinanya yang buat dia itu nyaman gitu kan. Dia bukan tipikal yang kayak Ronaldo yang kejar apa ya istilahnya ya. Glamoritas, main di sana sini enggak. Kalau Messi ini lebih kenyamanan dia di mana gitu. Kan kalau nggak ada masalah finansial dia juga nggak akan pindah dari Barcelona kan masalahnya kan. Bener. Jadi dia cari pelabuhan berikutnya yang dia bisa nyaman, bisa engage gitu dengan lingkungan tempat dia baru itu. Di situ kan Argentinanya banyak banget ya. Ya kalau Messi nyaman sama Pochettino nyaman nggak dengan banyaknya pemain bintang ke ego pemain bintang ini? Nggak ada pilihan Pochettino. Nggak ada pilihan. Pochettino ini kan nothing tulus. Dalam arti kalau dipecat ya udah tetap dapat pesangon. Gaji tetap jalan. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan ya dia berani nggak ngelawan ego-ego ini atau bisa ngontrol atau tidak. Mas kita punya pengalaman lain. Ego itu akan datang dengan pressure. Maksudnya gue kalau di Ligue 1 pressure-nya nggak ada kan. Jadi dia jalan lancar-lancar Ya aja. kecuali kalau kalah. Ya kecuali kalau kalah. Tapi masuk UCL ya mungkin dia kalah di grup, mungkin kalah fase knockout terutama. Ya itu ego akan main, ego bintang. Messi kan biasa kan ngatur tim juga ada di Barcelona adalah cita-cita dia ngatur tim. Sempat nggak mau main kan. Pochettino kan juga bisa diatur juga sama dia ya. Dari sisi kebintangan kan Messi lebih bintang dibanding Pochettino. Itu yang figurnya lebih kuat kepada pelatih. Itu yang dikhawatirkan. Kalau dia bilang pakai Paredes, pakai Angel Di Maria ya tersingkirnya pemain-pemain lain kan. Gue lebih ngerasa lebih bagus dari Paredes ya itu akan bisa bikin perpecahan jadinya. Oke, tapi menurut kalian Pochettino punya kapabilitas untuk mengatasi itu nggak? Nggak yakin. Nggak yakin. Nggak yakin. Karena dia belum pernah pegang. Emang di ayam sayur siapa bintangnya? Kan nggak ada. Son apaan pemain badminton? Aduh meninggalkan Jangan-jangan Juara Asian Games itu. Nggak, jangan-jangan Tin seperti tadi kita ngomongin di luar ya, ini ada skenario besar kalau misalnya di paruh musim ini ataupun 2-3 bulan pertama ternyata Pochettino nggak perform, boleh jadi dia di Depak masukin Zidane. Zidane kan lagi jobless kan sekarang kan. Betul. Nah kalau Zidane yang datang Lebih bisa. Iya. karena dia
semua dia dapat kan, dia milikin, dia pernah jadi juara champion, pernah juara dunia, pernah jadi pelatih yang juara champion berkali-kali. Jadi 3 kali berturut-turut. pemain juga respect Segan gitu ya. loh. Lebih Iya. respect sama Zidane daripada Pochettino. Pochet. Oke, Jebret Tim, kalian lebih setuju PSG dilatih Zidane atau Pochettino? Gitu, langsung kalian komentar di chat. Gue sih ngelihatnya Pochettino di Espanyol, di Inggris, termasuk Spurs, itu mainnya dengan sebuah sistem Ya, betul. yang jelas dan ofensif. Oke. Iya. Sementara pada saat dia pegang PSG, walaupun setengah tahun, jadi kita tidak bisa menilai karena baru setengah tahun, itu nggak ada sistem-sistemnya. Itu murni ngandelin skillnya Mbappe sama Neymar. Neymar ngobak-ngobok kiri kanan, bawah atas semua Neymar semua lah. Terlalu ngandelin skill. Nah, baru tahun ini kita bisa menilai Pochettino. Bermain dengan sistem atau cuma ngandelin Individual. skill. Iya. Ya, karena memang tadi nyambung Justin ya, kalau ngandel individu skill sangat beralasan karena pemain-pemain sekarang PSG ini secara individual skill luar biasa semua. Dari belakang tengah ke depan tuh modalnya ada gitu. Iya. Tinggal lu mau gunain apa kagak. Di belakang aja si Hakimi ya, Ramos, gila itu. Itu kalau dilepas gitu aja dibiarin nggak usah pakai pelatih pun dia bisa main kok. Nah, itu tapi repotnya adalah kalau main nggak pakai sistem gitu, berarti kan si pemain ngerasa ini gue yang bikin bukan lu. Iya. Nah, itu nggak respect sama si pelatihnya jadi tinggi. Oke, berarti bukan kesalahan Pochettino seandainya ya Ya kesalahan karena Go dia out of sebagai system. pelatih dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya. Walaupun hasilnya mungkin kalah ya. Dan dia Iya. dia harus punya otoritas. Dia harus berani. Walaupun gaji dia ibarat cuma 100.000 rupiah receh dibandingin yang lain. dibanding 35 juta, tapi di rank itu dia di atas pemain. Level manajerial ini paling Iya. tinggi, yes. Jadi dia harus berani menunjukkan kalau ada pemain tidak perform, tarik keluar. Oke. Songong bench, nggak dipakai 2 minggu. Nah, itu dia harus berani. Sekarang ini malah selesai war antara pemain dan pelatih, bisa nggak? Menurut coach nggak bisa ya? Susah ya Pochettino? Bukan, gue nggak bilang bisa, Belum tapi kelihatan. kayaknya berat. Berat ya? Iya. Yang bisa menghandle itu adalah Zidane. Iya, karena kalau Zidane ngeliat- lebih bisa. Ya kalau Iya. lihat pengalaman pemain-pemain bintang yang betul. levelnya udah tinggi gitu ya, mereka terkadang ikut intervensi. Itu kita harus akuin itu. Karena di Argentina Iya, pun juga betul. Messi pun juga ikut berperan. ngatur. Yes. Ronaldo pun juga di Portugal ikut ngatur Ngatur, pelatih. iya. Dia kan waktu Piala Eropa di juara, Iya. dia pinggir lapangan. Kalian Ah. pelatih, oke. Di Spurs dia bisa pakai sistem karena Spurs kan Nggak ada pemain bintang-bintang banget. Ya, rata-rata air lah. 2015 2016 waktu dia mau ngebur Leicester kan dia dipuji walaupun nomor 3 Nomor waktu tiga, itu, iya. tapi yang jelas bahwa dia punya sistem main. Dengan kualitas pemain Spurs, dia bagus banget. Iya, Bagus banget. Cuman ya kembali lagi, jadi pelatih itu nggak cuman sistem atau strategi. Zidane gue selalu bilang, dan sampai sekarang gue bilang, ini pelatih miskin taktik. Tapi dia selalu Tapi dia bisa dikelilingi pemain-pemain individual betul. star. Tapi dia bisa dapat 3 Champions League, itu gue salut. Lebih Dengan ke pemain motivasi bintang, ya. dengan strategi biasa yang ngandelin skill itu. Kebetulan pemainnya lagi ngepick semua. Modric, Kroos, Benzema, Ronaldo lagi bagus semua. Oke. Dan sekarang kelihatan ditinggal Ronaldo kan udah mulai keteteran. Makanya dia keluar. Atau dipecat, gue nggak tahu apa. Tapi selain nama Udah Zidane, karatan. iya, kita nunggu sampai pertengahan musim ya. Jadi sebenarnya para pandit ini lebih cenderung atau lebih senang Zidane yang masuk. Atau ada nama lain? Mourinho tiba-tiba dari Roma keluar ke PSG. Gue nggak respect sama PSG. Wah, asli. Nggak, lu show off. Gue lebih respect sama tim kayak MU. Oke. Liverpool, Itu bener-bener. Arsenal, Oke. Chelsea. Kenapa? Itu pakai duit pribadi. Ini pakai duit negara, men. City dan PSG. itu kan pakai duit negara. City kenapa? Gue nggak bukan dukung City, tapi gue suka Pep. Kenapa? Karena dengan pemain hebat, punya sistem. Konteksnya beda deh ya. Iya, Ya, iya. digabung lah, oke. Makanya ini kita lihat cuman apa yang kalau gue udah 2 hari yang lalu gue bikin video tentang ini kan, financial fair play. Ini PSG melanggar financial fair play dari segala segi. Bener-bener yang mereka lakukan itu melanggar segala etika. Hanya untuk menjadi juara. Ini Eropa, men, bukan Timur Tengah. Lu Oke. di negara lu gitu terserah hak lu. Ngerti nggak? Tadi pas conference sempat disinggung soal finance fair play kan. Tadi kan si Nasir bilang, ini pertanyaan yang saya tunggu. Nah, Karena itu dia udah sudah menyiapkan dijawab. jawabannya. Apa dia jawab? Klise jawabannya bahwa kita sudah sudah membicarakan ini dengan legal, dengan tim marketingnya, dengan segala macamnya, masih bisa masuk, bla bla bla. Ya udah. Masih bisa masuk karena dilonggarkan. Iya, Tapi tahun 2019-2020
Dia spend 99% dari gaji. Sementara Barca cuma 54%. Gokil. Ngerti nggak? Iya, iya. Dan dia harusnya tahun Dari ini, one sources-nya dia ya. tahun ini harusnya dia jual 100 sebelum musim mulai. Harusnya jual pemain dengan nilai 180 juta. Siapa yang dijual? Ada kali yang bakal cabut. Mitchell Baker dijual ke Leverkusen. Harga berapa? Iya. 4 juta, 5 juta. Ntar lagi Cardi paling ini lepas ini. Ya, Ya, kali kita nggak bakal lihat. segitu juga. Ya nggak murah juga. Kalau nggak salah harganya. kemarin sempat di-announce juga di grup ya, apa namanya, Ligue 1 akan buat aturan baru 2 tahun ke depan. Nah itu Pakai baru Iya, berlaku. betul. Pakai dari Menuju cap. 2 tahun itu Diperlonggar. dimanfaatin kan? Tapi 2 tahun ke depan belum tentu juga kan wacana. Ini masalah gitu ya. duit semua. Oke. Kenapa? Karena itu Piala Dunia di Qatar, Qatar. karena dia keluar duit banyak, jadi seolah-olah dipergampang lah. Kan nggak make sense. Oke. Yang terjadi sekarang, klub-klub kaya itu yang melanggar segala aturan financial fair play, itu akan tambah ke atas, gapnya antara klub lainnya itu tambah besar. Besar. Maka dari itu, untuk semua sepak bola di dunia, lebih baik jangan sampai juara Champions League. Iya. Himbauan. Kalau Mas kita setuju, PSG nggak usah juara. Sebentar, Gua nggak punya. sebentar, Dit, lu perhatiin nggak tuh kaos kita, Dit? Nah ini indikator final champion besok nih. Oke dicatat di screencap. Spurs, Lu milih mana? Liverpool atau PSG? PSG, Mills, ada. Ini gue nggak, kok tiba-tiba bisa begini ya? Ini kebetulan kali ya? Ini Tranmere Rovers, anak aja lu. Oh ya Tranmere Rovers, oke. Oke, final champion Lu besok mau catat potong nih. gaji lu apa? PSG lawan Kalau Liverpool. gua nggak bisa bilang nggak setuju PSG juara. Pak Wandi nonton ya, lihat ya. Oke. PSG juara UCL musim ini berat ya menurut kalian? Berat ya. berat Tapi ya. kalau setuju atau enggak itu bukan wewenang gue. Iya. Kita lihat nanti ya musim depan apakah Bukan yang nggak PSG. mungkin, tapi berat. Tapi berat ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengingatkan buat Jebreting yang mau ikut Jebret Media Workshop. Ingat tanggal 13 sampai 14 Agustus besok. Jangan lupa caranya scan barcode yang ada di layar Anda atau klik di link deskripsi ya. Harganya sangat terjangkau banget, 75 sampai 100 ribu plus kaos dari Jebret Media yang kece. Kalian sudah bisa berinvestasi, mendapatkan ilmu. Oke, itu dia tuh langkah-langkah. Ada Om Yuki juga nih ya, akan memberikan penjelasan grassroots di Indonesia. Udah sampai mana, kemudian ada Hanif, temannya orang dalam. Nah ini juga akan memberikan bagaimana masa depan sepak bola Indonesia secara profesional, akan dijelaskan langsung. Ini jarang-jarang loh Om Yuki akan berbicara, apalagi Om Yuki juga sudah asam garam ya di top skor, 3 top skor itu. Waduh, kalau soal pembibitan usia dini sepak bola Indonesia pasti punya grandmaster lah ya, master buat sepak bola Indonesia ke depannya. Oke, jangan lupa scan langsung karena sudah ratusan orang mendaftar, jangan sampai Anda kehabisan, ketinggalan karena ini momen sangat berharga. Jadi kalian buruan daftar, scan barcode, kemudian atau bisa klik ya di link deskripsi. Nah langsung daftar. Harganya terjangkau banget, 75 sampai 100 ribu plus dapat kaos Jebret Media yang kece banget. Oke? Nah jangan lupa habis ini kita akan membahas liga-liga yang lain, tapi setelah yang satu ini. Sedih dari pagi gue nggak bisa tidur sampai gue nelpon Coach Justin. Udah akrab ya berarti sama Coach Justin ya? Emang lo pagi tidur? Pagi enggak bang. Ya lo bilang dari pagi nggak bisa tidur. Keluar tuh suara itu. Keluar tuh suaranya. Gue kalau keluar langsung salah ya. Keluar gue langsung salah. Tapi lu nggak merhatiin ini nggak postingannya Bang Valen? Ini getol banget tuh Sari. Postingan yang soal Messi, lu merhatiin? Gue merhatiin, cuma emang terlalu berat buat gue. Gue lebih tertarik yang pas dia posting ada orang botak pakai kacamata nangis. Sudah bawa pakai kacamata nyindirin siapa nih? Emang kampret tuh anak. Podcast FC itu nanti Pak. Jangan Gua lupa. koplak nih. Jam 9 ada Marel, Afif sama Vino ya. Wow, ntar dikoplak loh sama Coach Justin. Oke, tadi udah ngomongin Ligue 1. Sekarang kita ngomongin pemain-pemain yang akan menyambut liga ya. Kita lihat dulu liganya. Ligue 1 kemarin sudah ya. Udah mulai ya. Yang pekan ini ya. Pekan ini. Inggris Kemudian ada Liga Inggris sama Spanyol La Liga. di barengan 14 Agustus. Kemudian ada Serie A tanggal 21. Jadi siap-siap buat kalian yang ingin kembali menikmati euforia sepak bola ya. Jadwalnya belum keluar, udah nggak apa-apa. Tapi ada satu pemain ya yang ingin bergabung bermain sama Messi, justru Messi-nya cabut, Aguero. Dan akhirnya cedera pula. Iya. Ini gimana Gue ini? tadi baru baca tweetannya si Rio Ferdinand ya. Dia bilang kalau gue jadi Aguero. Aguero ataupun juga Depay, gue minta dijual lagi katanya. Karena gue di prank katanya. Kan mereka berharap bisa gabung main bareng Messi, terus tiba-tiba situasinya kayak gini ya.
Tapi itulah dinamika yang ada sekarang di Barcelona ya. Karena situasi kebatinan mereka sekarang memang lagi low banget kan ya. Iya. Tanpa Messi gitu. Secara klausul kontrak bisa nggak sih memutus kontrak Aguero atau Aguero sebaliknya meng-cut kontrak Barca dengan yang Barcelona? bisa memutus kontrak. Barca yang bisa ya? Aguero karena ada klausul kalau dia terlalu banyak cedera, parameternya apa gue nggak tahu, Bisa dilepas ya. bisa Bisa dilepas dilepas. sama Barca. Mungkin ini salah satu cara halus yang dilakukan Aguero untuk lepas dari Barcelona. Seperti itu lah coach. Enggak. Cedera kan nggak sengaja, gila lu. Kardus juga Ya lu. kali Cedera coach. sengaja. Gila aku datang jauh-jauh gitu. Lu kebanyakan main di lokal sih. Kebanyakan main PES gua. Semua dimain-mainin semua sengaja. Mereka profesional, gila aja lu Oke. sengaja. Kalau Mas Gilang lihat ini seperti apa? Ada klausul sebaiknya Aguero bertahan atau Iya dia udah dikontrak ya kalau gue Iya. pikir ya dia juga pasti nggak sengaja siapa yang mau cedera ya dan dia kan masih punya kemampuan untuk bermain di La Liga ya. Kalaupun dia sempat ngerasa di prank, Iya. nggak juga dia ngambek karena dia Messi Enggak, nggak ada. itu pandit kardus aja yang ngomong itu. Tapi gini, ya dia harus cepat sembuh dari cederanya Iya, untuk untuk membuktikan membuktikan. bahwa dia masih ada gitu loh. Kan semusim terakhir Iya. di City kan dia juga Iya. lebih banyak cederanya ya ketimbang Oke. padahal dia kan Dan salah kalau satu fit pemain pun nggak bagus. dipakai juga. jadi Ya, atau kalau nggak diganti sama Martin Braithwaite nanti. Iya betul. Yang mau nggak mau nggak ada pilihan sekarang. Iya. Sekarang nggak ada striker. Jadi menurut kalian yang cocok jadi pengganti Messi Kecuali siapa? nanti kalau Ansu Fati balik, si Nah, Depay ke tengah. bisa jadi striker. Oke. Jadi nah ini formasi ideal Barcelona coach musim depan. Tanpa Aguero sama Messi ya. Pasti nggak setuju dia. Mana Iya. tuh Titi nggak ada kemarin sempat nggak mau tuh. Iya, gue setuju. Gue setuju, cuman gue kalau di kanan gue lebih suka lihat Dembele ya. Nah, Always, oke. Griezmann lebih di belakang lah. Kalau gue bilang, kalau gue boleh milih, Busquets ganti Griezmann di belakang, Dembele di kanan, De Jong jadi DM. Oke. De Jong DM, terus Griezmann sama Pedri di belakang Depay, Ansu sama Dembele sebagai winger. Ideal lah ini ya. Ya. Ujung Mike. Iya, ini sih pilihannya sempit ya. Maksudnya memang ini yang paling memungkinkan gitu. Nggak ada opsi lain sih. Aguero belum masuk nih. Iya. Di bench itu kan Aguero cedera, di makanya. bench Ada itu Vidal ya, bentar, ada di bench Vidal. itu ada Dembele, ada Coutinho, Coutinho. ada Aguero, ada Xavi pemain Vidal baru ada kan masih? 17 tahun yang itu. Jadi sekarang lebih ada bagus Pjanic ya? apa? Ada Pjanic juga ya? Pjanic ya. Ya, ada Pjanic. Pjanic. Ada Titi. Jadi benchnya itu lebih bagus daripada tahun lalu. Kalau lu nonton, gue nonton hampir semua Matchnya Barca. friendly pre-season ya. Ah. Itu keren banget Barca main. Asli keren. Dan juga beberapa pemain muda kayak si Demir, kayak si Xavi, Manhas ya? Yusuf Demir sama Manhas, Remanas. Ray itu gue nggak begitu yakin. Sama Tapi Ricky Quick ya? Quick. tapi dua pemain itu si Demir sama si Xavi itu gue yakin bisa jadi pemain besar. Oke. Sama Puig juga lebih dewasa mainnya. Jadi benchnya lebih bagus lah daripada musim lalu. Ngeliat Memphis DP sendiri agak berbeda di sini. Oh dia cocok banget Cocok sama ya? Griezmann. Iya, gue kan, cocok kemarin banget. gue sempat siaran yang Barcelona lawan Stuttgart coach. Iya. Jadi emang link up-nya antara Alba, Memphis sama Griezmann tuh di sisi sebelah kiri ya, itu enak. Oke. Tapi yang di sebelah sananya itu ya Masih belum bumper. kelihatan. Betul. Karena Memphis kan emang taruh di sayap ya. Mungkin kalau dia dicoba di striker, gue nggak tahu. Dia Ininya gimana gitu. posisi idealnya dia bukan posisi yang dia paling suka itu sebagai striker. Nah, makanya. Sebagai makanya. striker. Iya. Cuma mungkin karena Barcelona terbiasa main false nine ya, jadi pemain-pemain Iya. striker pun sering dimainin keluar gitu, main di samping betul. gitu. Jadi kelemahannya ada di sisi kiri ke Kanan, juga. iya, Kanan, Des kanan. memang agak berat lah. Iya. Tapi Emerson juga katro itu yang baru dibeli. Jadi Dembele harus balik secepatnya biar kiri kanan juga hidup. Iya. Yes. Kalau gue bilang sih Dembele tuh riskan Cedera cedera lagi. kan. Iya. Coutinho juga kan rentan Iya. cedera juga. Iya. Itu problemnya dari Barcelona. Kalau enggak ya sebenarnya ini kuat ya mereka Iya. inti maupun cadangannya. Kalau fit semua kuat Iya. betul. Benchnya bagus. Terus yang gue salut itu kemarin gue lihat cara mainnya filosofinya nggak berubah. Sama Tetap ya? aja. Keren banget kan? Pemain datang dan pergi tapi cara main Barcelona is Barcelona. Cuman lebih cepat sirkulasi bolanya. Iya. Asli keren banget. Makanya kan gue bilang, gue yakin Barca lebih meroket daripada tanpa Messi. Tanpa Messi. Ya. Kita lihat ya, ini baru uji coba. Biasanya uji coba itu bagus-bagus, ntar sudah mulai kompetisi baru kelihatan aslinya. Sabar ya coach. Nah ini satu pemain juga selain Aguero yang cedera ada Robertson. Ini Liverpool, aduh kemarin juga banyak yang cedera. Van Dijk. Kemudian ini jadi langganan BPJS. Butuh pemain, beli pemain nggak nih di bursa transfer ini? Ada Robertson Tsimikas. cedera.
Iya, Tsimikas Ada penggantinya. Milner bisa jadi back kiri. Jangan Fabinho ditarik lagi jadi back. Liverpool itu yang jadi masalah kan pemiliknya itu di atas angin karena dengan squad biasa aja mereka bisa bermain bagus, punya pelatih hebat, tidak ada yang cedera, Masuk juga Liga Champions. masuk menang Liga Champions baru musim lalu. Baru terasa tuh ya. Baru kerasa Kerasa. bahwa lu harus punya bench bagus, Iya. lu nggak bisa ngandelin pemain yang murmer kayak Minimano lah, Tsimikas Tsimikas. lah, Iya. dan Curtis Jones, Phillips lah, Williams dan lain-lain kelihatan. Tapi sekarang baru beli Konate doang. Mas, Nah yang jadi masalah tahun lalu kan depannya mandul. Iya, iya. Jota kemarin sempat cedera. Kan? Jota pun juga ups and down. Iya. Nah sekarang nggak ada juga, gosip aja nggak ada. Betul. Mereka kurang ininya membeli kiper aja contohnya ya. Alisson oke, tapi sudah Alisson nggak ada kan semuanya Iya. gawat-gawat semua. Ada Adrian satu lah, Karius Karius kan masuk berita terus yang jelas. Sekarang balik lagi ya, dari Iya, Karius pinjaman. balik ya? lagi. Aduh, Lord ya. aduh. Oke. Iya, kalau gue bilang memang di Inggris itu kan lu sekali juara champion atau juara liga, lu tetap harus meremajakan tim dalam tanda petik ya. Ada pemain-pemain baru, kedalaman skuadnya tetap harus dijaga karena mereka nih tim 4 besar terutama kan selalu bermain di 3-4 kompetisi sekaligus kan. Iya, Kalau biar nggak kedalaman jenuh. skuadnya nggak mencukupi bagus. ya kayak Liverpool gini. Iya. Kan Liverpool relatif pemainnya starting line up-nya kan itu terus kan. Kalau nggak sampai cedera itu aja terus. Iya. Gila ya. Itu ya kelihatan. Itu kalau kemarin Sane dikabarkan cabut karena sempat gak salaman sama Salah, ini masih juga nih. Ini gimana? Iya, gue juga bingung. Harusnya salah satu, Mane atau salah cabut. Mane itu kayaknya udah jenuh. Nah, Kalau gue bilang. Tapi ya nggak dijual ya gimana? Nggak Tapi itu ngerti nanti juga. persoalannya adalah mereka juara Liga Champions, terus juara PL. Kemarin berantakan, tapi masuk juga zona Liga Empat Champions besar. terakhir-terakhir. Jadi ya makin yakin aja bahwa ini tim ini ya udah cukup. cukup Gitu. pada besar aja. Seperti justifikasi ya bahwa Iya. tetap ini masih kompetitif Iya. gitu ya. Walaupun ya makin Padahal ke nggak depan- cukup- nggak cukup kalau sampai ke atas sekali nggak cukup. Makin ke depannya kan makin Berat. makin susah. Lu waktu Alexander Arnold cedera aja keteteran. Keteteran. betul. Nah, apalagi Robertson nih. Jadi menurut ini bisa jadi bencana awal nih buat Liverpool Iya, itu kan pairing fullback yang Iya. memang mereka luar biasa kemarin waktu juara champion kan. Yes. Satu di antara mereka cedera, tambah lagi stopper mereka siapa? Leadernya Van Dijk. Van Dijk-nya Van Dijk kayak cedera. begitu ya gimana? Jadi mau nggak mau butuh belanja pemain ya. Gegen Mestinya di pressing, belakang. nanti begitu kena counter habis. Kayaknya nggak bakal summer ini ya, tapi winter. ya. Jelas bahwa Astaga. mereka- Winter Sabar lu ya. nggak- lu Winter Iya, lu nggak tahu. dapet siapa-siapa. Iya, betul, winter nggak dapet siapa-siapa. emang. Siapa yang mau dibeli kalau Lo banyak pemainnya, cuman mereka mau keluar duit nggak? Nah, That's the whole point kan. Mereka bisa beli Van Dijk sama Alisson karena Coutinho dijual. Oke. Sekarang yang dijual malah kagak ada, makanya nggak beli kan lucu kayak begitu. Iya juga ya. Oke, kita lihat nanti di bursa transfer ini apakah Liverpool belanja pemain atau seperti Mas Gila bilang nanti di winter ya. Makanya gue nggak paham gosip-gosip ya Gerrard gantiin klub. Udah gila lu. Lu udah gila lu Gerrard nonton. apa? Gerrard apa? Gerrard gantiin klub. Gantiin klub. Lu nonton Rangers juga. Kemarin aja nggak lolos Champions League. Sama Arsenal yang sampah itu, diobok-obok gitu. Tapi menang kemarin kan. Kemarin Dicoba. kalah dia pertama kali Iya. di Rangers kan akhirnya. Seri kan lawan Arsenal. Iya. Terus Seri. yang kompetisi mulai dia Lawan sempat Madrid kalah menang kan. loh. Uji coba dia sempat kalah juga. Madrid itu bocah-bocah yang main. Wah, Rangers gue bilang ini mereka itu nggak menghargai Klopp. Klopp itu benar-benar gift from heaven. Kado dari atas yang benar-benar di atas level. Dia ngatur segalanya seolah-olah itu hal yang normal. Ngerti nggak? Once Klopp nggak ada, gue mau lihat. Seperti apa Liverpool ya? Amburadul tunggu 30 tahun lagi dapat trofi. Hancur lama banget. Karena Klopp ini kan termasuk pelatih yang berproses ya. Yes. Dia sampai juara UCL kan berapa musim di Liverpool? 3-4 Gila, Gegen musim. pressing diterapin. Jadi dia coba bangun struktur kan. Betul. Cari pemain Dan segala sebenarnya macam. konsisten juga dia. Bagus. Walaupun nggak juara dia kan Konsisten, masuk final, masuk Iya. semifinal, masuk final. Dari permainan juga bagus Iya, dan, betul. dan strategi yang dia terapkan semua bisa dijalankan dengan pemainnya sesuai dengan kapasitas pemain. Yes. Pintar dia. Ini kan Bro. salah satu yang nggak main tanpa playmaker. Iya, iya. Tapi fans emang gitu. Gerrard bekas Liverpool Betul. nggak terkalahkan sekian, tapi di Scottish League ini di sama Beda kastanya. Itu dia fans Liverpool harap bersabar ya. Jangan nasionalis buta baru Lu, mentang-mentang lu lihat aja Itu, Lampard, contoh paling bagus. Akhirnya ganti Tuchel lebih gacor Chelsea ya. Nah, ini ngomongin Chelsea nih nanti malam Super Cup ya.
lawan Villarreal. Villarreal. Ini kalau kita lihat Chelsea lebih full tim ya dibandingin Villarreal, banyak pemain yang tapi Unai Emery ingin memberikan sesuatu pada Villarreal. Ini menurut kalian akan terjadi pertempuran di lini depan kah atau di tengah? Gerard Moreno sama ini Werner. Gue bilang lu mau bahas teori pertempuran depan belakang whatever lah. Chelsea tetap lebih unggul. Chelsea tetap lebih unggul. Dari Oke. segala segi. Siapa tahu kan Chelsea cuma ya menguasai bola gitu tapi akhirnya ujungnya Dari mana? bisa Villarreal mencuri gol. Ini tim, menurut gue pribadi ya, Chelsea dengan squad yang ada lebih cocok bermain 4-2-3-1, oke? Bukan But ini. that's okay. Sekarang dia main 3-4-3 berhasil kan? Iya, berhasil. Tapi pemain-pemain kan ibarat udah mulai biasa dengan 3-4-3. Dan nggak ada yang cedera parah kan? Kasarnya kan begitu. Lu lawan Villarreal, bintangnya yang dibilang Moreno bla 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 di timnas Spanyol berkali-kali dikasih kesempatan amburadul mainnya. Itu udah bintang. Dan mereka juara kan menangnya adu penalti lawan MU. MU betul. MU aja yang blow on. Ini sih Gerard Moreno kan juga baru masuk kan seminggu ini latihan. Iya. Uji coba nggak ada dia. Iya. secara fitness belum siap lah ya. Betul. Tapi jadi kalau gue bilang sih ini tinggal tergantung motivasi pemain Villarreal aja sebenarnya. Yes. Karena Iya. kalau dari kuat teknis ya kita harus akui Chelsea lebih siap. Nanti jam 2. Justru gue bilang kalau Chelsea kalah hancur Chelsea. Tapi Tapi kalau Chelsea menang wajar. ya wajar. Karena memang mereka unggul dari segala segi. Dia kipernya juga nih Mendy lah ya. Iya Mendy pasti ini. Pasti Mendy, belakangnya udah nggak usah diraguin. Ada Christensen, Aspilicueta. Lukaku juga belum ya. Belum. Nanti Ta- Lukaku. Tapi uji coba main series itu kan lawan Arsenal sama Chelsea kan Trevor Chalobah terus yang dimainin kan. Jadi mungkin aja dia yang turun jadinya. Oke. Asensio Ini- juga nih. Pau Torres di bawah tapi gua nggak yakin main ini. Orang baru balik ke Eropa. Sama Banyak kayak yang kemarin baru Pedri capek kan, nih. Pedri kemarin main Iya. kan sama Barcelona kan baru balik dari Olimpiade kan. Untung kandangnya netral nih ya, tapi tetap aja nih kita nggak tahu ya siapa yang akan banyak mengungkapkan Chelsea, tapi siapa tahu Villarreal bisa memberikan sesuatu kejutan lah ya. Tapi Tapi kalau adu penalti mungkin menang ya. siapa Villarreal? Kalau bisa sampai ke sana. Kalau penalti siapa coach? Siapa menang coach? Ini Lukaku udah main belum ya? Belum. Tergantung kalau Haris enggak belum. Selasa kemarin belum deadline. Deadline Selasa kemarin. Kalau Chelsea bisa atau Villarreal bisa nahan Chelsea sampai ada penalti, itu gobloknya di Chelsea. Lawan tim kayak gini tuh nggak boleh sampai penalti. Tapi itu pelatih itu Berarti apa MU namanya? goblok. Emery kan udah MU emang spesialis turnamen itu Emery itu. Faktor-faktor itu yang boleh Enggak lah. disepelein ya. Dia spesialis UEL. Iya. Enggak lu, Super Cup. lu, Iya. lu mau spesial kan kembali lagi tergantung juga Lawan. squad pemainnya. Ini single match juga kan? Iya, single 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 match. match juga. Di Europa League oke lah Unai Emery, tapi kan di atas itu udah kalah mulu sama Sevilla. Chelsea ya. kan 3 kali Super Cup gagal terus Chelsea. Tapi kan Villarreal belum pernah Super Cup. Jadi Belum, ya. ya. Ya masih Kalau- ada Masih lah. inilah. Kalau gue bilang sih Chelsea unggul dari segala segi. Malu bener-bener kalau nggak menang Piala Cikin. dari cara main pemain-pemainnya juga. Iya. Oke. Terus levelnya juga. Prediksi Om Yuki? Nggak ada prediksi. Sampai penalti nggak ya? Kagak. Enggak sih. 90 menit Chelsea ya. Oke, sepakat semua pandit malam hari ini Chelsea 90 menit juara. Oke, jangan lupa Jebret Tim nonton ikutin Jebret Media Workshop ya tanggal 13 sampai 14 Agustus. Caranya gampang aja, silakan scan barcode yang ada di layar Anda atau klik link di deskripsi dengan bayar 75.000 sampai 100.000 rupiah dengan mendapatkan jersey atau kaos dari Jebret Media. Kalian bisa mendapatkan investasi ilmu yang sangat luar biasa. Jangan lupa besok 13-14 Agustus Jebret Media Workshop akan memberikan sesuatu yang spesial buat kalian, oke? Jangan ketinggalan karena sudah banyak ratusan orang Jebret Team yang mendaftar dan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih Jebret Team, Coach Justin, Mas Gita, Om Yuki. See you Jebret Team.